قل Nah, sekarang kita lanjut dengan pelajaran kurban. Ya, kemarin kita terakhir bahas ada keutamaan kurban, ada niatan kurban untuk mayit, untuk orang yang telah meninggal dunia. Kemarin kesimpulannya gimana? Boleh nggak berniat atas nama orang mati? Boleh, karena bentuknya apa? Sedekah jariyah. Sebagaimana fatwa dari Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia yang dulu diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Nah, sekarang kita lihat beberapa ketentuan lainnya tentang kurban. Waktu penyembelihan kurban. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat Idul Adha, maka ia berarti menyembelih untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang menyembelih setelah salat Idul Adha, maka ia telah menyempurnakan manasiknya dan ia telah melakukan sunnah kaum muslimin. Siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, misalnya tujuannya untuk sarapan dulu sebelum sholat. Karena ini pernah terjadi di masa Rasul. Ada yang bilang pada Rasul SAW, wahai Rasulullah, saya itu sebelum berangkat ke lapangan itu lapar dan butuh sarapan. Lantas hewan kurban saya sembelih duluan sebelum berangkat sholat. Dia jawab tadi, ini untuk sarapan wahai Rasulullah. Ini digunakan untuk sarapan. Niatannya baik. Tinggi apa? Sarapan. Jenengan juga paling ada yang pikiran kayak gitu juga. Waduh, dibanding nanti ditunggu jam 10 baru disembelih, mendingan sekarang saja. Terus ngelih loh, gimana lagi coba? Nah, ini sudah ada di depan kita. Nah, sahabat ini tujuannya seperti itu. Nabi SAW katakan kepada sahabat ini, syatuka syatul lahmin. Kambingmu itu cuma kambing biasa saja, bukan kambing kurban. Karena kurban itu punya aturan, ada tuntunan yang mesti diikuti. Sehingga bapak ibu kurban itu aturannya ketat. Tidak sembarangan kita berkurban. Kalau disuruh tidak boleh ini ya pokoknya manut. Kalau disuruh hewannya ketentuannya seperti ini manut. Kalau disuruh patungannya dibatasi jumlahnya seperti ini manut. Karena sudah ada aturan. Disuruh sembelih setelah sholat Idul Adha, manut juga disembelih setelah sholat Idul Adha. Tidak bisa sebelumnya. Kalau sebelumnya berarti statusnya cuma kambing biasa. Berarti jadi kambing apa? Makan-makan. Kambing sarapan. Bukan kambing kurban. Padahal bedanya paling cuma 1 jam loh ini. Ya, ini bedanya cuma 1 jam saja. Namun Rasulullah SAW katakan, kambingmu syatuka syatul lahmin. Kambingmu cuma statusnya kambing biasa. Terus, waktu penyembelihan kurban selama 4 hari hingga hari ke-13 dari hari tasyrik. Ingat hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Jadi kalau tambah tanggal 10 jadi 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13 itu untuk penyembelihan. Sedangkan waktu makan berapa hari? Makan dagingnya berapa hari ibu-ibu? Masaknya berapa hari? Tidak dibatasi. Ya, mau disimpan setahun juga kalau punya freezer yang monggo silahkan. Ya. Yang dibahas tadi apa? Waktu penyembelihan. Untuk waktu makannya terserah. Mau dimasak jadi apapun terserah. Jadi apa coba ibu-ibu? Sate, terus tongseng, terus rendang, gulai,
Yo abon. Apa meneh? Hah? Bakso juga. Masya Allah, bakso juga dari daging kurban. Ya berarti dagingnya harus sapi. Ya ini paham ya. Waktu penyembelihannya cuma 4 hari. 4 hari ini dibolehkan siang hari, pagi hari, begitu juga malam. Malam juga masih boleh dan tetap sah. Ya, di sini tidak dilarang untuk penyembelihan di malam hari. Dibaca lagi hadisnya. Dari Jubair bin Mut'im, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, semua hari tasyrik adalah waktu penyembelihan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad, hadisnya sahih li ghairihi, dilihat dari jalur yang lainnya. Maksudnya sahih li ghairihi, ini riwayat Ahmad ini dhaif. Namun tambah riwayat yang lainnya ini sahih, ini sahih, ini sahih. Maka digabungkan namanya sahih li ghairihi. Sahih dilihat dari jalur lain. Namun bukan dari jalur riwayat Ahmadnya. Riwayat Ahmadnya dhaif. Namun kalau dari jalur lain sahih. Makanya kesimpulannya sahih namun dilihat dari jalur lainnya. Itu kesimpulan dalam ilmu hadis. Intinya sampai hari tasyrik. Makanya tasyrik itu disebut tasyrik dikarenakan tasyrik itu waktu untuk mengeringkan daging-daging. Karena dulu di kalangan orang Arab belum punya seperti warga Gunung Kidul yang punya freezer, yang punya kulkas. Sehingga bisa disimpan. Dulu itu cuma dikeringkan. Jadi apa berarti? Dendeng. Ya, dikeringkan bisa beberapa hari. Ya, baru nanti mereka di waktu luar itu baru mereka nanti manfaatkan. Ya, mereka manfaatkan tadi. Maka dari sini juga berarti kalau kita katakan boleh dikeringkan, kalau ada yang buat daging kurban itu dibuat jadi dikemas dalam kaleng seperti kornet. Ya, jadi tertulis kornet kurban. Lalu dikirim ke luar daerah. Dibolehkan. Ya, dikirim ke luar daerah dibolehkan. Dia kirim ke Palestina, dia kirim ke Afrika, kirim ke Papua, kirim kemana lagi? Ya, ke Ambon, Flores, ya, kirim daerah-daerah yang sulit, dibolehkan. Karena dikeringkan tadi boleh, maka pengemasannya dalam kaleng jadi kornet juga boleh. Terus ketentuan hewan kurban. Hewan yang digunakan untuk kurban adalah unta, sapi, termasuk kerbau, dan kambing. Ada unta, sapi, dan kambing. Terus seekor kambing hanya untuk kurban 1 orang. Dan boleh pahalanya diniatkan untuk seluruh anggota keluarga. Meskipun jumlahnya banyak atau bahkan yang sudah meninggal dunia. Seekor sapi boleh dijadikan kurban untuk 7 orang. Sedangkan seekor unta untuk 10 orang atau 7 orang menurut pendapat yang lainnya. Kayaknya tertutup gitu. Ada yang pegang mic lain, coba kasih mic lain. Baik. Saya baca. Seekor kambing itu hanya boleh urunan dari 1 orang. 1 orang itu artinya yang beri urunan atau yang bayar kambing tersebut. Tidak bisa patungan 1 rombongan. Tidak bisa patungan 1 dusun. Tidak bisa patungan 1 masjid. Tidak bisa patungan 1 perusahaan. Cuma boleh apa? 1 orang. Namun 1 orang, bapak ibu-ibu, boleh mengatasnamakan keluarga. Misalnya kurban atas nama Muhammad keluarga. Maka 1 rumah masuk. Termasuk istri, termasuk anak. Anaknya berapa? Anaknya 10. Masuk semuanya.
Wah, ada simbahnya lagi, namun sudah meninggal dunia. Simbah juga masuk di dalamnya. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Syaukani, walaupun yang ada dalam satu rumah itu jumlah orangnya 100. Semua boleh diwakilkan. Cuma diwakilkan dalam hal pahala. Namun untuk bayar harus ditanggung satu orang. Sedangkan sapi boleh urunan 7 orang. 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, 1/7 sampai jumlahnya 7 orang. Ya, boleh patungan tadi. Namun baiknya kalau patungan ini sama patungannya. Kalau 2 juta, ya patungannya 2 juta, 2 juta, 2 juta. Dapat yang sapi 14 juta. Seperti itu yang dijadikan kurban. Lalu kalau untuk unta, ada satu pendapat 7, ada satu pendapat itu 10. Nah sekarang lihat ketentuan yang lainnya. Sedangkan ketentuan umur yang mesti diperhatikan. 1. Unta umur minimal 5 tahun. Unta umur minimal 5 tahun. 2. Sapi umur minimal 2 tahun. Sapi umur minimalnya 2 tahun. Yang bapak ini paham apa ciri-cirinya 2 tahun? Toel apanya? Giginya. Nah, giginya berapa yang toel berarti? Hah? Telu. Kita nanya ke orang pakar kata ini. Nanti besok saya tanya puskeswan nanti benar nggak ini sama dia. Terus kambing minimal umurnya 1 tahun. Apa ciri-cirinya 1 tahun? Toel juga. Berapa yang toel itu? Hah? Berapa? Poelnya berapa? Hah? Udah poel ini. Tadi bilang 3. Saya ke 1. Oh, besok saya tes nanti dengan Pak ini. Saya tanya dari puskeswan nanti. Ya, awas kalau orang benar. Yang keempat. Domba jaza'ah umur minimal 6 bulan. Domba jaza'ah. Ada yang disebut domba jaza'ah umur minimal 6 bulan. Ini masalah umur. Ketentuannya sudah ada. Tidak boleh kurang sapi dari 2 tahun. Tidak boleh kambing kurang dari 1 tahun. Terus. Yang paling dianjurkan sebagai hewan kurban adalah 1. Yang paling gemuk dan sempurna. 2. Hewan kurban yang lebih utama adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Namun 1 ekor kambing lebih baik daripada kolektif dalam sapi atau unta. 1 kambing lebih utama daripada 1/7 sapi. Kalau ulang, 1 kambing lebih utama daripada 1/7 sapi. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah SAW setiap kali berkurban itu hewannya utuh. Pernah Nabi SAW itu berkurban 2 ekor kambing. Jarang atau tidak disebutkan dalam riwayat beliau berkurban itu patungan. Namun beliau masih bolehkan untuk patungan sapi atau patungan unta. Ya, ini dari sisi melihat utuhnya. Yang lebih utama adalah 1 ekor kambing dibanding dengan 1/7 sapi. Namun 1 kambing tetap masih kalah dengan 1 sapi. Yo jelas. Kan tadi 1/7. Ya masa bandingkan dengan 1 sapi. Ya 1 sapi tetap lebih utama daripada 1 kambing. Kalau tadi 1/7. Terus. Yang keempat, warna yang paling utama adalah putih polos. Kemudian warna debu abu-abu, kemudian warna hitam. Lihat ya, warna putih polos. Lalu warna berikutnya abu-abu. Lalu warna berikutnya warna hitam. Ini loh, problantik. Ya. Paham ini ya? Sapi ini sing larang berarti ya warna putih. Ini kalau belantik orang ngaji yang nggak paham kayak begini. Dia pusing jamaah nanti. Wah, dikasih yang putih dikasih harga murah. Ya.
Kalau saya jadi belantinya saya kasih harga mahal. Apa alasannya? Wong Nabi pilih warna putih. Ya. Nabi pilih warna putih. Terus yang kelima, berkurban dengan hewan jantan lebih utama dari hewan betina. jadi yang lanang itu lebih utama. Namun kalau mau cari yang betina juga, yang bukan jantan, tidak masalah, tetap sah. Ya. Kalau pengen wah cari-cari sapi, kok harganya cuma segini, uang yang terkumpul misalnya cuma 12 juta, cuma dapat kambing, cuma dapat sapi betina saja, sudah beli sapi seperti itu, tetap sah. Namun perlu diperhatikan ada cacat hewan kurban yang mesti nanti dihindari. Ya, kita lihat di sini cacat hewan kurban dibagi menjadi satu. Cacat yang menyebabkan tidak sah untuk berkurban ada 4. Cacat yang menyebabkan tidak sah untuk berkurban. Kalau cacat ini didapati, maka hewan kurbannya enggak sah. 1. Buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Buta sebelah, apalagi buta dua-duanya. Kalau sebelah saja itu cacatnya dianggap tidak sah, apalagi dua-duanya. Namun kalau sakit mata disebut apa? Belek, maka tetap sah atau tidak? Sah. Bukan buta, dia masih tetap bisa mampu cari makanan. Yang kedua, sakit dan tampak jelas sakitnya. sakit di sini yang dimaksud sakitnya membuat kambing atau sapi ini jadi kurus, nggak mau makan. Nah ini baiknya tidak dijadikan hewan kurban. Cacatnya itu buat tidak sah. Yang ketiga, pincang dan tampak jelas pincangnya. pincang dan tampak jelas pincangnya. Ini baru pincang, bukan kakinya terpotong. Ya, ini baru pincang, jalannya sulit tadi dan dia sulit cari makan berarti. Ya, kalau memang kondisinya seperti itu akhirnya nanti kurus gara-gara ini tidak boleh dijadikan hewan kurban. Mau makan-makan biasa silahkan. Kita bahas tentang hewan kurban. Yang keempat, sangat tua sampai-sampai tidak punya sumsum tulang. wes tua, kurus, nggak punya sumsum tulang. Maka yang kurus-kurus tidak dijadikan kurban. Berarti sang lemu yang dijadikan kurban. Makanya lemu itu punya jasa besar untuk kurban. Terus yang kedua, cacat yang menyebabkan makruh untuk berkurban. kalau cacat yang kedua hukumnya makruh. Kalau dijadikan kurban tetap sah seperti sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong. telinganya suwe di sini atau ini terpotong, tidak terpengaruh, tidak berpengaruh, tetap sah, namun hukumnya makruh. Yang kedua, tanduknya pecah atau patah. tanduk pecah atau patah, tetap sah, namun hukumnya makruh. Yang ketiga, sanglir, biji belir hanya 1. paham Gi? Paham ini? Biasanya harganya juga beda kan? Ya. Ini tetap sah, namun kalau ada yang lain lebih bagus. Ya orang ya wes. Cuma ada yang itu ya sudah. Kemudian kita lihat tuntunan penyembelihan kurban. 1. Syarat hewan kurban, yaitu hewan tersebut masih dalam keadaan hidup ketika penyembelihan, bukan dalam keadaan bangkai atau sudah mati. Kalau ada sapi yang sudah mati, wis mati, kemudian disembelih, tidak manfaat karena statusnya sudah bangkai. Bangkai itu haram, dihukumi najis dan haram diperjualbelikan. Kalau dijual pun walaupun cuma dapat 1 juta, 2 juta, uangnya jadi uang haram. Diperhatikan baik-baik ini. Uangnya jadi uang haram. Yang kedua,
Syarat orang yang akan menyembelih: 1. Berakal, baik laki-laki maupun perempuan, sudah balik atau belum balik, asalkan sudah tamyiz. Sudah tamyiz berarti sudah bisa membedakan baik buruk. Di sini disebutkan laki-laki boleh menyembelih, ibu-ibu juga boleh. Ditulis di sini. Di masa Nabi SAW ada seorang wanita yang menyembelih. Kemudian para sahabat tanya dagingnya ini, wahai Rasulullah, ini boleh nggak kami makan? Boleh kamu makan. Walaupun yang menyembelih itu perempuan. Wah ini orang ibu ini. Boten ya wes nggak apa-apa, nggak dipaksa juga kok jadi panitia. Terus yang kedua, yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Maidah, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Makanan ahli kitab. Ibnu Abbas katakan sembelian ahli kitab itu halal untuk kalian. Ini dari ahli kitab. Artinya di sini kalau mereka menyembelih asalnya itu halal. Sama dengan seorang muslim. Asalkan kita tidak tahu dia itu majhulul hal, maksudnya tidak jelas dia itu baca apa, pokoknya asalnya halal dulu. Nggak usah tahu detailnya. Sama seperti muslim, kalau dia itu dikasih kita daging, asalnya itu halal. Jenengan nggak usah tahu rinci. Datang ke warung Padang, makan daging sapi, kemudian tanya sama kasir atau sama tukang yang jual di situ, yang punya warung, Pak, ini jenengan nyembelih bagaimana? Tempatnya di mana? Baca bismillah atau tidak? Yang nyembelih muslim atau bukan? Nggak perlu ditanyakan, susah untuk makan. Paham ya? Susah untuk makan. Namun coba bandingkan di sini, tidak termasuk dalam ketentuan ini orang yang meninggalkan sholat. Cuma dikatakan muslim dan ahli kitab. Tidak dibahas di sini orang yang meninggalkan sholat. Saya sarankan pada para takmir, tolong milih yang jagal, itu yang mengerjakan sholat. Ya, tolong milih yang jadi jagal, itu yang mengerjakan sholat. Ini berat apa orang? Ini banyak-banyak yang kuat-kuat kok, rajin ngaji semuanya, rajin sholat. Itu yang dipilih. Ya, ini karena ketentuan syarat yang menyembelih. Kalau yang mau mulit itu terserah. Ini masalahnya yang menyembelih. Orangnya pilih yang rajin mengerjakan sholat. Misalnya orang sholat piye? Ya dikon sholat sih. Dijak sholat. Kok angel banget tuh mikirnya. Kan sekalian dakwah, sekalian ngajarin, biar dia sadar. Kalau enggak pernah sadar loh di sini. Kemudian yang kedua, tadi yang ketiga, menyebut nama Allah ketika menyembelih. Berarti baca apa? Bismillah. Kalau dia itu nggak sholat, ucapkan bismillah tetap masalah. Karena dari sisi orangnya sudah masalah. Karena orang sholat, bukan masalahnya baca bismillahnya. 3 syarat ini dipenuhi. Wah nanti biarkan dibaca bismillah. Baca bismillah pun nggak manfaat. Sampai dia apa? Sholat. Melihat kata kuncinya ini sholat. Ya maka kalau sudah paham ini orang yang sholat, dia baca bismillah, insya Allah dagingnya itu berkah, penuh manfaat. Orang makan juga nanti tidak penuh was-was. Terus yang ketiga, syarat alat untuk menyembelih. 1. Menggunakan alat pemotong, baik dari besi atau selainnya, baik tajam atau tumpul, asalkan bisa memotong. Namun yang paling bagus ya tajam. Jelas toh? Jelas, diasah dulu.
sampai benar-benar tajam, kemudian nanti disembelih. Namun di sini Nabi SAW itu mengatakan, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa iza qataltum fa asinul kitla wa iza zabahtum fa asinuz zibha wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih zabihata. Allah menetapkan untuk berbuat baik pada segala sesuatu, termasuk pada hewan kurban. Kalau mau bunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Contohnya bunuh apa? Nyamuk gimana bunuhnya dengan cara yang baik? Ya sudah, itu cara yang paling baik. Ya. Kalau diperintahkan misalnya hewan yang haram, misalnya anjing misalnya, gimana cara bunuh anjing yang baik? Bagaimana? Hah? Digepuk, ya sudah, ya itu kamu menganggap itu baik, ya sudah. Nah, sudah pengalaman berarti. Ini kan yang hewan-hewan yang masalah. Namun kalau ini untuk penyembelihan, nah ini Nabi SAW katakan, jika menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkanlah pisau dulu, kata Nabi SAW sebelum menyembelih. Juga senangkanlah hewan yang akan disembelih. Gimana cara menyenangkannya? Kata Imam Nawawi ada beberapa cara. Yang pertama, pisaunya itu tajam sehingga ketika nyembelih itu langsung sekali tarik, langsung 3 urat itu terputus. Sebenarnya ada 4 urat. Ada 2 urat leher, kerongkongan sama tenggorokan, jadi 4. Namun pilih 3 saja sudah sah. 3 urat terputus, maka jadi sah. Sekali ditarik itu langsung mati, itu lebih bagus. Namun jangan sampai lehernya semuanya terputus. Kalau semuanya terputus, hukumnya makruh. Namun tetap sah. Contohnya itu. Contohnya lagi, ini disebutkan oleh Imam Nawawi, tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Pernah terjadi di masa Nabi SAW. Ada seorang sahabat yang ingin menyembelih hewan. Hewannya sudah rebah. Kemudian dia ambil pisau, dia asah di depannya ini. Hewan tadi terus memandang dia ke atas. Ya Allah, sebentar lagi saya mati ini. Kemudian Rasulullah SAW tegur dia, kamu ini apa-apaan? Kamu mau bunuh dia berulang kali. Karena kalau kambing ini, sapi ini lihat dia, kita lagi asah pisau ini, dia sudah takut. Waduh, seperti ini nasib saya. Contohnya lagi, tidak boleh pamerkan hewan yang akan disembelih di hadapan teman-temannya. Paham ini Bapak? Kenapa tidak boleh dihadapkan di teman-temannya? Dia akan lihat itu lagi disembelih. Maka dia sudah takut ini, waduh nanti nasibku seperti itu juga. Tidak boleh juga kata Imam Nawawi melewatkan kambing tadi atau sapi tadi di tempat penyembelihan. Situ ada bertumpah darah, di situ dilewatkan. Ayo lewat sini. Ya. Nggak dibolehkan kecuali mau disembelih saja di situ. Sampai seperti itu yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang diajarkan oleh para ulama. Cara menyembelihnya ada, nggak sembarangan. Maka kalau mau buat, ya pasang terpal tinggi-tinggi. Ini dipisah dulu hewan yang akan siap-siap dipotong, belum mati. Yang akan dipotong nanti disendirikan lagi wilayahnya. Jangan satu tempat. Ya, nggak boleh satu tempat. Ini tanda kita itu menyenangkan hewan yang akan disembelih. Mau ditarik juga pelan-pelan gitu. Murah ditarik, tarik lagi. Ya. Nggak boleh, pelan-pelan, halus gitu. Kalau ngamuk ya, pokoknya jenengan yang ngatur sendiri. Terus. Tidak menggunakan tulang dan kuku. Tidak menggunakan tulang dan kuku. Ini tidak boleh jadikan alat potong. Kemudian yang 4. Adab dalam penyembelihan hewan. 1. Berbuat baik terhadap hewan. Tadi berbuat baik sudah kami contohkan. Diasah pisaunya namun tidak di hadapan hewan. Pisaunya dibuat itu tajam-tajam. Terus yang kedua. Membaringkan hewan di sisi sebelah kiri
memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. 3. Meletakkan kaki di sisi leher hewan. Jadi hewannya direbahkan di sisi kiri. Kepala itu nanti ke selatan, ya, buntutnya nanti di utara. Direbahkan ke sisi kiri, nanti kakinya itu injak leher hewan. Ya. Kakinya itu injak leher hewan tadi atau sedikit di dekat lehernya. Ditahan hewan tadi, kemudian pegang pisau dengan tangan kanan. Lalu siap-siap, setelah itu yang keempat, menghadapkan hewan ke arah kiblat. nah, dihadapkan ke arah kiblat, lalu Mengucapkan tasmiyah, basmalah dan takbir. membaca bismillah dan takbir. Bismillah, wallahu akbar. Ada lagi bacaan tambahan yaitu doa. Allahumma taqabbal min siapa? Allahumma taqabbal min Parjo. Langsung sembelih. Terus yang 2 bahasan terakhir. Lanjut. Hasil kurban tidak boleh dijual. Hasil kurban tidak boleh dijual. Terus. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang orang yang menjual daging kurban, ia terperanjat seraya berkata, "Subhanallah, bagaimana dia berani menjualnya padahal hewan tersebut telah ia persembahkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala." Kalau panitia atau sahibul kurban punya aturan tidak boleh menjual hasil kurban, daging misalnya, sini disebutkan oleh Imam Ahmad. Ada yang menjualnya, dia keheranan, kok bisa? Ini kan sudah dipersembahkan untuk Allah, kok malah ditarik lagi? Enggak boleh. Terus Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga berkata, jika ada yang bertanya kenapa dilarang menjual daging kurban padahal boleh dimakan, jawabnya hewan kurban adalah persembahan untuk Allah. Setelah hewan itu dipersembahkan untuknya, manusia pemilik hewan tidak punya wewenang apapun atas hewan tersebut karena telah menjadi milik Allah. Maka Allah hanya mengizinkan daging hewan untuk dimakan. Maka hukum menjualnya tetap dilarang karena hewan itu bukan lagi menjadi milik yang berkurban. Oleh karena itu para ulama melarang menjual bagian apapun dari hewan kurban yang telah disembelih. Daging, kulit, kikil, gaji, kepala, dan anggota tubuh lainnya. Mereka melarangnya berdasarkan dalil, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka kurbannya tidak diterima. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang jual kulit kurban, maka tidak ada kurban untuknya. Ingat sini aturan ini pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan ulama, yang menyelisihinya cuma satu mazhab saja, yaitu mazhab Abu Hanifah. Jadi tidak boleh juga termasuk menjual kulit. Namun bagi orang yang sudah menerima, ada tiang miskin yang sudah menerima, namun dia nggak mau makan daging. Dia jual tadi daging tersebut boleh. Namun kan dia sudah diberi, tidak masalah. Namun uangnya tetap untuk dia. Tidak kembali kepada panitia, tidak kembali kepada sahibul kurban. Yang terakhir. Tukang jagal tidak boleh diupahi dari hasil kurban. Misalnya untuk kepalanya itu diberikan kepada tukang jagal. Niki upahmu. Karena nggak ada uang. Akhirnya yang dijadikan upah itu apa? Kepala. Di sini yang dikatakan dilarang. Kita lihat hadis Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Nabi memerintahkanku untuk menyembelih unta hewan kurban miliknya. Dan Nabi memerintahkan agar aku tidak memberi apapun kepada tukang potong sebagai upah pemotongan. Dan aku tidak memberikan apapun dari hasil kurban kepada tukang potong, kepada jagal. Ali lanjutan hadisnya katakan, saya cuma ambil dari saku saya sendiri, dari dompet saya sendiri, tidak ambil dari hasil kurban. Lalu hadis ini juga menunjukkan bahwa tidak boleh diberikan bagian apapun dari anggota tubuh hewan kurban
kepada tukang potong sebagai imbalan atas kerjanya memotong hewan. Bila saja upah tukang potong tidak boleh diambilkan dari hewan kurban, apakah lagi menjualnya kepada orang lain? Taib. Apatah lagi menjualnya kepada orang lain. Untuk upah tidak boleh, apalagi menjual dari hasil kurban. Jadi yang cuma boleh ambil dari uang saku sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Malam Kamis berikutnya tetap ada seperti biasa nggih. Dan saya ingatkan Kamis berikutnya itu puasa Arafah. Monggo jika ada pertanyaan dipersilahkan. Jamaah diminta jangan dulu bubar. Ada ya, monggo. Ibu-ibu silahkan tanya. Ada yang mau langsung bisa lewat kertas silahkan. Ada ibu-ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya dua pertanyaan Ustaz. Yang Iya. pertama yang berhubungan dengan kurban. Saya pernah menemui dalam satu masjid. Di situ panitia itu dimasakkan oleh ibu-ibu panitia yang menunya saat itu dihasilkan dari daging hewan kurban tersebut. Baik. Terus Saya tanya dulu, panitianya itu orang khusus atau semua warga? semua ada. Baik, ya. Terus setelah itu pulangnya pun ada beberapa bagian panitia itu diberi bungkusan tersendiri lagi, jadi ada tambahannya lagi selain jatah yang sebagai sohibul atau penerima itu tadi. Yang pertanyaan kedua di luar tema malam ini tentang pekerjaan yang nyambi, Pak Ustaz. Gini maksud saya. Dalam satu instansi misalnya ada karyawan itu bekerja di situ, terus di luar waktu dia jadwalnya di instansi tersebut, dia masih mengambil jadwal instansi lain untuk bekerja juga, jadi bekerja di dua instansi. Itu pernah teman saya bertanya, itu adalah haram. Kenapa haram? Saya juga nggak tahu, teman saya yang tanya sama Ustadz dulu pernah katanya haram gitu. Itu sebenarnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya jawab langsung dulu karena ini penting. Bagaimana kalau panitia kurban dapat jatah khusus? Makanya tadi saya tanyakan, panitia kurban ini dari siapa? Apa kalau ini seluruh warga yang jadi panitia kemudian dapat jatah khusus? Ini berarti statusnya itu jadi hadiah saking sahibul kurban. Kalau semua warga yang terlibat. Kalau semua warga yang terlibat. Namun kalau panitia yang dimaksud itu cuma 1, 2 atau 3 orang. Mic yang tadi dimatikan dulu. Baik. Kalau cuma sekelompok orang saja yang jadi panitia, bukan seluruh warga, ini tidak boleh. Makan-makan khusus untuk panitia khusus itu tidak boleh. Namun kalau untuk warga, berarti sahibul kurban itu ibaratnya sudah serahkan ini untuk warga semuanya. Namun ini dalam bentuk makan untuk panitia. Ini baru boleh. Nah kemudian tadi kalau setelah selesai panitia kurban dapat jatah khusus lagi. Mungkin yang dimaksudkan orang-orang tertentu dapat jatah khusus. Mungkin tukang jagalnya atau yang nguliti misalnya. Saya sarankan tidak. Baiknya dibuat sama seluruh kakak. Kalau ini satu dusun atau satu RT, maka diberikan jatah yang sama saja. Tidak ada spesial untuk mereka kecuali ambil dari uang saku sendiri. Itu saran untuk panitia kurban. Jadi bedakan ada panitia kurban yang sifatnya warga semua terlibat, berarti seluruh kakak. Ada panitia yang cuma sebagiannya saja. Kemudian gimana kalau jadi karyawan kerja di luar waktu untuk 2 instansi, dibolehkan ataukah tidak? Ini pertama dilihat. 1, apakah ada peraturan yang jelas ataukah tidak di instansi tersebut? Karena al-muslimuna ala syurutihim.
Kata Nabi SAW, Muslim itu mesti memenuhi janji yang dia buat. Ada ikatan perjanjian, ada kontrak, dia harus penuhi kalau dia sudah menyetujui hal itu. Sehingga kalau dari instansinya tidak memperbolehkan untuk bekerja di tempat lain, tidak boleh. Kemudian yang kedua diperhatikan, boleh saja dia bekerja di tempat lain kalau tidak ada aturan seperti ini. Namun ingat, tidak boleh sampai menyalahi aturan di perusahaan sebelumnya atau di instansi sebelumnya. Kalau mengganggu, akhirnya dia sebagai pegawai misalnya jadi telat datang ke kantor atau pulangnya jadi lebih awal dari jam yang ditetapkan cuma gara-gara untuk nyambi. Kalau ini melanggar aturan sesuai dengan perjanjian jam tadi, tidak boleh. Ya, karena ini termasuk sifat khianat. Dan ingat, sifat khianat ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, wa idza'tu minakhan, yaitu ketika orang itu diberikan janji dia itu khianat, termasuk dalam sifat-sifat kemunafikan. Jadi diperhatikan seperti itu. Monggo kalau ada yang bertanya langsung lagi. Bapak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Yang pertama saya akan tanyakan untuk misalnya ini ada kelompok pengajian ibu-ibu itu kalau berinfak kemudian dapat 1 tahun dapat diberikan kambing, itu sah apa tidak? Dan juga itu kebanyakan sekolah-sekolah itu tak SD SMP itu juga iuran untuk berkorban, itu sah apa tidak juga dan dapat pahala apa tidak? Dan yang kedua, misalnya juga arisan korban, misalnya untuk tahun ini yang dapat si A, jadi si A yang korban namanya, kemudian yang besok si B dan selanjutnya, itu juga sah apa tidak? Kemudian yang selanjutnya, jika yang berkorban itu tidak tahu kalau kulit dari hewan yang dikorbankan itu dijual, nah itu juga korbannya diterima apa tidak? Ya. Kemudian yang selanjutnya, Terus Bu. Lanjut Bu. Kemudian yang selanjutnya, misalnya dalam satu kampung itu ada yang berkorban 1 sapi, akan tetapi cuma dibagikan kepada 1 RT atau mungkin hanya kepada saudara-saudaranya, itu bagaimana? Kemudian yang terakhir, Lanjut. Yang terakhir, dulu pernah dalam melaksanakan hari raya Idul Adha itu beda waktu. Misalnya ada yang sekarang ada yang hari Kamis sebelum Zulhijjahnya dan juga ada yang hari Rabu. Nah, ketika kita itu hari Rabu, yakin hari Rabu, nah padahal yang lain ada yang hari Kamis. Nah, itu nanti yang berkorban untuk hari Rabu itu sah apa tidak? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu. Itu pertanyaan ibu terakhir. Yang pertama, untuk kelompok, ya ada yang buat kelompok, kemudian kelompok pengajian, akhirnya berkurban dengan kambing. Ya, akhirnya berkurban dengan kambing. Namun di sini diatasnamakan kelompok pengajian tadi atau diatasnamakan satu sekolah. Namun yang urunan satu sekolah berarti murid-muridnya semuanya. Mungkin 20.000 dapat kambing sekian. Atau di sini dengan kelompok pengajian mungkin 100.000 dapat kambing sekian. Dibolehkan atau tidak? Boleh, namun cuma untuk makan-makan saja. Tidak untuk kurban. Karena kurban sudah punya aturan. Sudah paham tadi aturannya nggih? Kambing cuma urunan 1 orang. Jadi tidak boleh. Kalau mau diatasnamakan, ini sudah urunan 1 sekolah. Sudahlah untuk Pak Kepala Sekolah saja pakai namanya. Tidak boleh juga. Karena urunannya dari sekian banyak orang. Jadi masalahnya urunannya cuma 1 orang saja. Bukan masalahnya mengatasnamakan siapa. Beda dengan pertanyaan yang kedua, gimana dengan arisan kurban? Untuk tahun ini dapat jatah 2 orang. Untuk tahun besok lagi 2 orang. Untuk tahun besok lagi 2 orang lagi. Terus seperti itu. Dibolehkan.
Yang penting di atas namakan satu orang yang dapat giliran. Berarti status arisan kurban itu apa? Statusnya apa? Utang. Berarti kalau ikut arisan kurban itu nambah utang. Namun sah atau tidak? Sah. Namun nambah utang. Namun tetap sah. Pingin sah pun nambah utang. Ya wis lah, sah lah wis. Kalau kita berkurban, lantas kita nggak tahu panitia itu menjual kulit tadi. Oleh karena itu, yang pertama, jenengan itu sudah paham ilmu. Yang kedua, panitia juga harus punya paham ilmu biar connect, biar nyambung. Yang ini bicara ini nyambung dengan yang ini juga. Oleh karena itu, dua-duanya mesti ngaji. Dijelaskan seperti itu biar dua-duanya paham. Wah, saya mau negur imam saya itu keliru. Wah, imam saya itu nggak ngaji, ternyata nggak tahu kalau dia itu keliru. Dia akan selalu merasa benar terus. Ya, jenengan mau betulkan bagaimanapun dia tetap merasa benar karena nggak nyambung. Mau dibetulkan, wah dia nganggap saya sudah benar kok kamu salahkan saya. Nah ternyata dia itu belum ngaji, ini sudah ngaji. Satu kampung untuk masalah pembagian, satu sapi cuma diserahkan satu RT, kadang cuma diserahkan untuk saudara-saudaranya saja. Boleh. Untuk masalah pembagian itu terserah. Ya, untuk masalah pembagian itu terserah. Kemudian untuk Idul Adha tadi, kalau beda-beda hari gimana? Makanya doakan supaya dapat presiden yang baik, biar harinya tetap satu. Wes rampung, alhamdulillah. Boleh apa tidak menjual kulit kurban untuk hasilnya dibelikan kambing lagi dan disembelih untuk dibagi? Enggak boleh. Karena sudah menjual kulit. Yang boleh apa? Kulit dibagi dengan daging. Gak boleh beli daging yang baru. Kulit dibagi sama dengan daging-daging yang lainnya. Tidak boleh diperjualbelikan. Tadi sudah dikatakan hadisnya. Pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik. Yang menyelisih cuma Abu Hanifah. Sah atau tidak apabila kurban di sekolahan yang membeli kambingnya dari iuran siswa? Sah atau tidak tadi? Nah, tidak disebut kurban, disebut makan-makan. Boleh nggak dimakan? Ya boleh. Siapa yang larang? Nggak ada yang larang. Namun tidak disebut kurban. Ya, bocah-bocah biar seneng bawa pulang daging. Ada yang wis mateng dibawa ke rumah. Wah, mbok ini aku entuk daging. Namun bukan daging kurban. Ya sudah, biarkanlah mereka makan daging enak gitu. Sambil belajar kurban. Wallahu a'lam bishawab. Kula cukupkan kajian berikutnya untuk para takmir khusus. Hari apa Bapak? Senin Selasa. Yang sudah diundang nggak datang, alhamdulillah nggak hadir. Ya, karena nggak merugikan pesantren. Ya, silahkan mau hadir ya monggo, nggak hadir juga nggak masalah. Yang penting sudah diberi undangan. Jam 5 sore nanti disediakan makan malam di sini juga. Dan jangan lupa Kamis depannya, malam Kamis tetap ada seperti biasa. Kamis depannya itu puasa Arafah. Besok malam Sabtu di Karangrecek tetap ada seperti biasa. Gini kemauan kita cukupkan, kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.